Yogyakarta rejects Sultan Sabda and Daud. Good morning, everyone. Thank you for joining us. I'm Anita Bayarahmat. This is ABCD Morning News for Friday, February 10, 2022. We bring you to the up-to-the-minute news to keep you informed every morning. Some Yogyakarta inhabitants have communicated discontent at Sultan Hamengkubuwono X's Sabda Raja or Regal proclamation, and Daud Raja or illustrations request saying that he has damaged their convention. The Sultan ought to pay consideration on history, particularly the title of the Yogyakarta Exceptional District and the deeds of the Keraton or police, says Huananho, the leader of Bantarular, Laskar Santri, and NGO on Thursday. Since the foundation of the castle, the ruler has definitely been milled on the ground that in the Japanese royal resident custom, Bobat or Plati, Bibit or birthplace, and Bebat or rank are connecting with the male genealogy. Subhan included the Sabda Raja April 30, which adopted the title of Kafitullah King, will meet the feedback, particularly from the museum group on the ground that the castle additionally assumed a vital part in Islamic religious effort or dakwah. Thusly, he said, other than a ruler, the Sultan was regional pioneer or imam of the individual. An imam ought to be male, Subhan called attention to. The Mataram Nadilan community has likewise dismissed the Sultan choices by holding a Tirakat petition to get gathering at the Senapati Mandimahan Mausoleum in Kota Gede, Yogyakarta. The gathering contradicted Sabda Raja on the ground that is the title of Raja Abdurrahman Sayyidin Panatagama Kafitullah for Yogyakarta Sultan was suitable for gods and was a piece of a custom. A title is a convention, which is an integral part of the presence of the Mataram Keraton, said Mataram Nadian community facilitator Muhammad Alfunia, otherwise called Kang Niam. Kang Niam included the title was a type of acknowledgement that the Mataram Yogyakarta Hadiningrat Keraton was successor of an Islamic kingdom, sociological, fabrical, and profoundly. We will likewise hold a Tibetan gathering, an Islamic Mataram Keraton, ceremonial dinner, and ideally the castle. Particularly, the Sultan won the secret history and the convention, Kang Niam said on Thursday. Other than changing his title, the Sultan actually changed the title of the eldest of 5 girls, issuing her the new title of Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamamayu Haining Bawono. Eyewitnesses saw the Sultan's choices was made to clear a path of Mangkubumi to turn into the Sultan beneficiary, as it had no children, in spite of conciliatory with the regal explanation and requests. On other hand, Subhan and Kang Niam said all matter in evidence with the castle administration progressing, where the privilege of the royal resident allowed. The progression as an inner matter of the castle, and we want medal in the light of the fact that we have no privilege, sang Kang Niam. This is time for the translate. Masyarakat Yogyakarta menolak Sabda dan Daud dari Sultan. Beberapa masyarakat Yogyakarta telah menyatakan ketidakpuasan terhadap Sabda dan Daud Sultan Hamengkubuwono X baru-baru ini, mengatakan bahwa ia telah melanggar tradisi mereka. Sultan harus memperhatikan sejarah, terutama gelar daerah istimewa Yogyakarta dan tindakan dari keraton atau istana, kata Subhan Nawawi, Komandan Kabupaten Bantul, Laskar Santri, dan LSM pada hari Selasa. Sejak berdirinya istana, penguasa selalu laki-laki karena dalam tradisi istana Jawa, catatan notes, kualitas, bibit atau asal, dan bebet atau peringkat berhubungan dengan garis keturunan laki-laki. Subhan menambahkan bahwa Sabda Raja pada tanggal 30 April yang menjatuhkan judul Kafitullah Raja akan menuai dengan kritik terutama dari komunitas muslim, karena istana juga memainkan peran penting dalam penjangkauan agama Islam atau dakwah. Oleh karena itu, kata dia, selain pengatur, Sultan adalah pemimpin agama atau imam orang-orang. Seorang imam harus laki-laki, Subhan menunjukkan. Mataram Nadirin masyarakat juga menolak keputusan Sultan dengan menggelar pertemuan 2 tirakatan pada penambahan Senapati Muslim di Kota Gede, Yogyakarta. Kelompok ini menentang Sabda Raja karena kata judul Raja Abdurrahman Sayyidin Panatagama Kafitullah untuk Sultan Yogyakarta hanya cocok untuk laki-laki dan merupakan bagian dari tradisi. Judul adalah tradisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keberagaman Mataram Keraton. Kata koordinator Mataram Nadiin Komunitas Muhammad Alfunian, lebih dikenal sebagai Kang Niam. Kang Niam menambahkan judul
adalah bentuk pengakuan bahwa Keraton Mataram Yogyakarta Hadiningrat adalah penerus kerajaan Islam secara sosiologis, historis, dan spiritual. Kami juga akan mengadakan pertemuan tirakatan dan Nastaram Islam, makan konser seremonial, dan mudah-mudahan istana terutama Sultan tidak akan mengabaikan sejarah dan tradisi Takang Niam Salsa. Selain mengubah gelarnya, Sultan juga mengubah judul tertua dari 5 putrinya, memberinya judul baru Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuningbawana. Pengamat melihat bahwa keputusan Sultan dibuat untuk membuat jalan bagi Mangkubumi untuk menjadi pewaris Sultan karena ia tidak mempunyai anak. Meskipun akan melawan pernyataan kerajaan dan ketertiban, bagaimanapun Subahan dan Kang Nia mengatakan semua hal yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan istana yang kanan istana saja. Suksesi adalah masalah internal dari istana dan kami tidak akan mengganggu karena kami tidak punya hak, kata Kang Nia. That's all for this morning ABCD Morning News. Thank you for watching. Goodbye. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Dita Rahma di Berita Dini Hari. Varian Omikron terdeteksi pada rusa ekor putih di New York. Memasuki tahun 2022, mulai dari resolusi baru, pekerjaan baru, sampai varian COVID-19 yang baru, yaitu Omikron. Dia yang senantiasa mengingatkan kita kalau pandemi masih jauh dari kata selesai. Varian dari virus COVID-19 ini menular dengan sangat cepat, mendorong lonjakan infeksi yang belum pernah terjadi sebelumnya secara global. Bahkan sekarang, ilmuwan telah mengkonfirmasi kasus pertama varian Omikron yang menginfeksi hewan liar. Penelitian oleh para ilmuwan dari Penn State University menemukan kasus virus COVID-19 varian Omikron ini pada rusa ekor putih di Staten Island. Rusa-rusa ini menjadi hewan liar pertama yang menemukan terinfeksi Omikron. Mengutip dari The New York Times, varian ini terdeteksi pada 7 di antara 68 rusa Staten Island melalui swab PCR yang didanai oleh Institut Pangan dan Pertanian Nasional USDA. Salah satu rusa yang terjangkit Omikron dikatakan sudah memiliki antibodi yang sangat tinggi terhadap virus. Artinya, ia mungkin pernah terinfeksi sebelumnya. Karena sifat penyebaran Omikron yang bisa menembus sistem kekebalan tubuh manusia. Para peneliti merasa adanya kemungkinan bahwa hewan yang sudah pernah terinfeksi varian COVID-19 sebelumnya juga rentan terhadap infeksi ulang. Dilansir dari Medical Express, sekitar Agustus sampai November tahun lalu, 80% rusa ekor putih berlawar juga sempat positif COVID-19. Namun, hal ini terjadi beberapa bulan sebelum munculnya varian Omicron, yaitu saat varian Delta masih mendominasi negara-negara di seluruh dunia. Sementara itu, di negara-negara lain sudah ditemukan banyak kasus COVID-19 pada hewan peliharaan. Bagaimanapun, COVID-19 adalah virus yang pertama kali ditularkan dari hewan ke manusia. Para peneliti menyimpulkan bahwa rusa-rusa tersebut terinfeksi dari manusia, walaupun belum ditemukan bukti bahwa virus dapat berpindah kembali. Ada beberapa kasus di mana mutasi virus COVID-19 di hewan bisa menginfeksi kembali manusia. Misalnya pada tahun 2020, para ilmuwan melaporkan virus COVID-19 yang berpindah dari mink atau jelai ke manusia. Hal tersebut tentu jadi kekhawatiran sendiri bagi para peneliti, karena manusia cenderung berinteraksi dengan hewan-hewan yang kelihatannya tidak bergejala. Padahal mereka bisa menjadi inang baru untuk COVID, yang memungkinkan virus terus bermutasi dan berevolusi tanpa terdeteksi. Kompleksitas virus pada hewan ini pun akan lebih sulit untuk dipahami. Takutnya, populasi rusa ekor putih ini malah menjadi pembawa wabah baru di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.